Ya Pak, mungkin boleh diceritakan Pak, seperti apa pada waktu itu sampai di PHK, dan padahal Bapak juga bekerja sudah sangat lama Pak. Mungkin boleh kronologi seperti apa sedikit Pak? Ya, terima kasih teman-teman media. Saya Wartono ya. Di Wartono saya kerja udah 21 tahun. Saya sebagai kurir bagian lapangan lah gitu. Emang awalnya sih perusahaan lumayan lancar, penggajian lancar gitu. Sampai beberapa tahun ya, perusahaan teman-teman kantor juga kekeluargaan gitu. Nah ini setelah kejadian kasus Mirna, kopi sianida, itu penggajian mulai tersendat. Harusnya tanggal 1 penggajian bisa mundur sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 berikutnya gitu loh. Nah, saya juga sempat negor ke Pak Edi, Pak kayak gitu. Tapi kalau cara penggajian begini, ini karyawan nih gimana gitu, nggak bisa makan dong kalau gitu kayak gitu kan. Ada yang nyicil motor gitu, ada yang rumah juga gitu. Nah Pak Edi sendiri sempat bilang jika 3 bulan kemudian lah akan lancar kembali gitu masuk penggajian. Udah 3 bulan lewat, tetap aja masih begitu juga sampai hampir setahun lah, kurang lebih 8 bulan ya penggajian nggak normal gitu. Sampai puncak-puncak itu sampai PHK besar-besaran 2018 Februari 21 tuh udah kantor udah nggak ada kegiatan, udah gitu. Alasan PHK sendiri apa Pak dari pihak ini? Mungkin pas diberikan alasan langsung pesangon atau seperti apa Pak? Ya sampai saat ini alasannya nggak ada ketemu sih, nggak pernah ketemu dari perusahaan tutup tuh sampai sekarang nggak pernah ketemu. Namanya gimana, bos tuh di depan gimana kayak nggak tahu, nggak pernah ketemu lah gitu sampai sekarang. Pak, sedikit mempertegas berarti kasus penggajian ini berarti sendatnya itu gara-gara pada saat kasus Mirna itu sendiri ya Pak? Nah, kasus Mirna itu kan sebenarnya kan 2016 kan kasus Mirna gitu loh. Itu kejadian penggajian nggak normal itu 2017 nya ya. Mungkin atau nggak tahu lo gaji dipakai atau gimana, nggak ngerti itu gitu kan. Mulai itu dari awal bulan sampai Agustus kalau nggak salah itu ya, itu nggak normal penggajiannya gitu. Terus yang sebenarnya itu yang aku nggak ngerti juga secara Berapa Pak gaji Bapak di kalau sekitaran gaji sih sekitaran aja? kalau gaji pokoknya sih 1,2-an ya. Kalau kotor sih 3 lebih, tapi masih di bawah UMP. Dan itu kalau untuk pas sejak Bapak di PHK, berapa sih pesangon atau hitung-hitungan yang harus Bapak terima? Ada nggak? Jadi kalau hitung-hitungan pesangon semua kalau 38 orang itu ya awalnya itu 4,8 M waktu masih di ya, sedangkan putuskan suruh bayar 4,8 M sampai ke pengadilan turun lagi 3,5 M. Tetap aja perusahaan atau perwakilan perusahaan nggak ada inisiatif baiknya gitu. Tapi kalau untuk sampai saat itu perusahaan masih ada gitu Pak? Masih perusahaan PT FICC ini masih beroperasi? Kalau sampai saat itu udah tutup sih kantor yang tutup, kantor AA tutup, udah nggak ada kegiatan lagi. Sejak kapan itu Pak? 2018 Februari 2018 itu ya. Berarti setelah itu tidak ada maksudnya pertegasan terhadap karyawan-karyawan yang langsung kayak udah ngilang gitu aja Pak ya? Betul. Bahkan saya sendiri aja pengen ketemu aja susah. Maksudnya ketemu itu ya ayolah kita duduk bareng-bareng gitu loh. Kalau kita karyawan kita bentuknya 3,5 M misalnya gitu kan. Ayo kita kekeluargaan, ayo saya punya segini lah gitu loh, kamu bagi-bagi, aku udah terima sama itu. Nggak harus kita menuntut 3,5 gitu loh. Kalau yang penting ada inisiatif baik gitu dari bos gitu loh. Tapi sampai saat ini nggak ada. Jabatan Bapak sendiri waktu di perusahaan apa? Kalau saya bagi lapangan tepatnya kurir. Kurir pengantaran, billing surat-surat kartu kan saya kan perusahaan saya kan kartu, megang kartu kredit gitu dari bank semua gitu. Mau Bank Indonesia. Pak Jair ini paling lama nih 29 tahun kerjanya. Tapi itu kan tadi Bapak bilang ngobrol sama si Edia, Pak Edina itu berarti emang dia nggak susah sebenarnya Kalau waktu di kantor sih nggak susah, ya karena dia selalu standby di kantor, jadi kan mereka harus ngontrol gitu kan
para karyawannya gitu. Nah itu setelah kejadian PHK besar-besaran tuh susah, nggak bisa dapat. Berarti Pak setelah PHK dan perusahaan nggak ada ngomongan apa-apa, ada komunikasi Pak sampai sekarang? Ya alhamdulillah itu nggak ada, Nggak ada komunikasi. nggak ada komunikasi. Sekalipun kemarin rame ada Netflix itu Pak, kalau tahu kan ini rame lagi, angkat lagi nama dia. Sekalipun ada itu nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Nah, itu yang saya sayangkan kan, sayangkan. Oke. Mungkin Pak, Bapak kan di PHK pada saat udah lama. Sekarang Bapak kerjanya apa ya? Ojol saya. Ojol. Grab. Ganti profesi berarti ya. Yes, yes. mungkin dari kasus ini Pak ada harapan Pak mungkin. Ya yang saya harap sih ada gitu loh. Mudah-mudahan Pak Edi mendengar gitu ya keluhan-keluhan karyawan ini gitu loh yang selama ini kan kita nuntuti gitu loh. Bukalah hati nuraninya gitu loh. Ayo kita duduk atau kita negosiasi gitu loh. Nggak harus 3,5 atau gimana gitu kan. Ada berapa ya kita penting ada negosiasi lah gitu, ada pertemuan. Tapi saat ini nggak ada. Gitu. Yang saya sayangkan kan begitu. Oke.